oleh berbagai jenis bakteri atau patogen. Sumber pencemaran ini seringkali berasal dari limbah ternak seperti kotoran dan urin yang mencemari air melalui limpasan atau infiltrasi ke dalam sumur dan sumber air lainnya. Selain itu, penyimpanan dan penanganan pakan ternak yang tidak higienis juga bisa menjadi sumber kontaminasi bakteri. Air yang terkontaminasi oleh bakteri patogen dapat menyebabkan penyakit pada ternak dan manusia. Beberapa contoh patogen atau bakteri yang umum ditemukan dalam air di peternakan adalah yang pertama ada Escherichia coli, Salmonella spp, dan Campylobacter. Kemudian yang pertama ada E. coli yang sering digunakan sebagai indikator sanitasi air karena adanya bakteri ini menunjukkan bahwa air tersebut terkontaminasi dengan feses manusia atau hewan. Kemudian yang kedua adalah Salmonella spp yang dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan yang serius. Kemudian yang ketiga ada Campylobacter spp yang juga dikenal sebagai penyebab infeksi enterik pada ternak. Kondisi air yang tercemar limbah peternakan memiliki ciri-ciri yang dapat dikenali dari beberapa aspek perubahan, baik secara fisik, kimiawi, maupun secara biologis. Yang pertama, perubahan fisik meliputi perubahan warna air menjadi keruh, umumnya berwarna kecoklatan, kekuningan, atau hijau kebiruan yang disebabkan oleh partikel organik atau bahan kimia terlarut dalam air seperti nitrogen dan fosfor, serta berbau menyengat seperti bau busuk karena adanya kandungan amonia di dalam kotoran hewan. Yang kedua, perubahan kimia meliputi penurunan kadar oksigen terlarut dalam air dan berubahnya pH dalam air menjadi asam atau basa yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan lingkungan. Dan yang ketiga, perubahan biologis meliputi terjadinya pertumbuhan alga secara berlebihan dan meningkatnya populasi mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan parasit pada sumber air yang tercemar limbah peternakan. Dampak pencemaran air pada peternakan yang pertama adalah kesehatan hewan ternak. Pencemaran air dapat menyebabkan penyakit pada hewan ternak, mengurangi produktivitas, dan juga meningkatkan biaya perawatan. Yang kedua adalah risiko kesehatan manusia. Patogen dalam air limbah dapat berpindah ke manusia sehingga menyebabkan infeksi dan penyakit zoonosis. Ketiga adalah degradasi lingkungan. Kelebihan nutrisi dari limbah ternak merangsang pertumbuhan alga yang mengurangi oksigen terlarut dan membahayakan ekosistem perairan lingkup sekitarnya. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan jika sudah tercemar? Pertama, bisa lakukan uji laboratorium serta sanitasi fasilitas agar bisa menemukan sumber dan jenis cemaran. Setelah menemukan jenis dan bakteri cemaran itu, dapat dilakukan pembersihan dengan sanitasi kandang, sistem pembuangan limbah, juga peralatan pakai agar ternak tetap sehat. Untuk kebersihan air dapat dilakukan proses klorinasi, filtrasi, dan pemanasan untuk mencegah pertumbuhan bakteri kembali. Kesimpulannya, pencemaran bakteri pada sumber air di peternakan terjadi akibat kontaminasi limbah ternak seperti kotoran dan urin yang mengandung patogen berbahaya seperti E. coli, Salmonella spp, dan Campylobacter spp. Pencemaran ini dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ternak dan manusia, serta degradasi lingkungan. Gejala pencemaran air meliputi perubahan fisik, keruh, dan bau busuk, kimia, penurunan oksigen dan perubahan pH, dan biologis, pertumbuhan alga, dan peningkatan patogen. Untuk mengatasi pencemaran diperlukan laboratorium untuk mengidentifikasi jenis bakteri disertai dengan sanitasi fasilitas, pembersihan kandang, serta pengelolaan limbah yang baik. Untuk memastikan kebersihan air, proses klorinasi, filtrasi, dan pemanasan dapat diterapkan untuk mencegah pertumbuhan bakteri kembali. Sekian, terima kasih.